lebih dari 5M di inputnya. Ada di 7M. Ada dapat? Nggak baca atau nggak dapat? Atau yang dapat hanya 5M? Pilihannya mana nih? Ada membaca, ada dapat lebih dari 5M, atau hanya ada 5M-nya, ada dapat dari referensi atau baca juga? Ada 5M, baca. Baca, kalau dikembalikan ada tidak datang, kembalikan. Nggak adil. Baca dari apa? Buku siapa? Yang itu lalu. Ya? Yang buku semester lalu. Oh, semester lalu? Iya. Itu di pelanggan manajemen? Iya. Ya. Sekarang pelanggan manajemen konteksnya sudah agak singkatkan. Cuma manajemen lebih ke koas ya, kalau di sini semua manajemen masalah produksi semua. Yang terbaru ada dibaca khusus di pelanggan bisnis. Ada yang membacanya? Belum. Nah, jadi seminggu tugasnya belum dibaca. Jadi kalau ada tugas mau baca, tapi itu juga tugas. Cuma tugas by yourself, tugas masing-masing individu yang membaca. Ya, nanti cari referensi, kemudian dibaca. Kalau nggak cari ya nggak akan bisa dibaca. Bisa dipahami? Nah, jadi PR itu kadang nggak harus diskusi juga. Saat kita diskusi juga itu bagian dari menginformasikan bahwa kita sudah membaca referensinya, sehingga kita bisa diskusi. Ya, kemarin ada input, proses, output. Yang kemarin ya, hari ini nggak diinput lagi. Nah, di input itu ada 5M, kemudian ada proses, kemudian ada output. Outputnya berupa ada 2 item, 2 jenis, 2 kategori. Apa saja? Barang dan jasa. Oke, barang jadi dan barang setengah Jadi. Nah, karena yang paling banyak itu biasanya orang akan lebih mudah mengingat itu kategori bisnis manufaktur atau bisnis produk, bisnis menghasilkan produk. Kalau menghasilkan jasa itu kadang-kadang tidak terlalu merasakan kecuali 1-2 item aja. Kenapa? Setiap bisnis jasa itu pastinya dilengkapi dengan adanya produk. Oke, contoh untuk rumah sakit, kategori bisnis apa? Rumah sakit, Jasa. ya, Jasa. bisnis jasa. Jangan ragu-ragu, kalau rumah sakit itu bisnis ya, Jasa. Tapi dia kan ada obat bu, iya jasa selalu dilengkapi dengan produknya obat, medicine. Ya, tapi obat itu nggak akan sembarangan bisa kita dapat. Datang rumah sakit, saya mau ambil obat ini. Resepnya mana? Resep itu hasil dari output jasa dokter. Resep yang ngasih resep dokter. Dokter ngasih resep setelah periksa. Periksa itu biasa atau barang? Jasa. Dokter sakit mata ke dokter jantung, tahu nggak obatnya apa? Enggak bisa. Ini dia jasa, khusus jasa sesuai dengan kebutuhan. Ada sakit mata, maka berobatnya harus ke dokter. Nah, dilengkapi untuk penyembuhan lebih lanjutnya harus dengan obat itu produk dari perusahaan yang lainnya. Ya, tapi dia bukan utama. Tapi bu, kami kan ada beli obat juga jauh di obat atau apotek. Ya, itu Anda beli produk, bukan beli jasa karena Anda nggak ke rumah sakit, ke apotek. Dan Anda yakin sendiri bahwa kalau si mata ini merah nih atau gatal bisa beli obat ini karena ada kasih informasi. Nah, itu namanya beli produk. Kan bisa bu, ya, kalau udah Anda yakin Anda sakitnya A dan sakitnya itu sudah biasa, Anda serasi dengan obat A, Anda langsung beli. Ya. Tapi kalau kelamaan dengan beli-beli tanpa dicek, itu berarti ada sesuatu yang salah. Berobatnya yang salah, Anda yang salah. Langsung beli obat apa enggak? Cek dulu kesehatannya. Siapa tahu sekarang sudah naik lagi sakitnya lebih parah, atau sudah lebih ringan, tapi obat Anda minum sih sama. Karena obat itu berdosis, dosisnya itu sesuai dengan pemeriksaan. Kalau lagi dia tinggi, dikasih obat dosis tinggi. Udah rendah, dikasih dosis rendah. Kalau kita nggak bisa, obat pertama ini sama dokter. Kondisi saat itu kondisi lagi parah. Minum lagi, pas sudah kurang. Tambah sakit, tambah sembuh. Sakit, karena dosisnya berbeda. Ingat, mana dosis? 3 ml, 5 ml. Ada? Jadi ingat sembarangan minum obat. Enggak semua obat itu menyembuhkan kalau tidak diperiksa. Oke, sudah. Jadi masih ingat bisnis itu yang kita paham di sini adalah bisnis atau perusahaan yang memproduksi barang
atau Jasa. Jadi kalau kita jumpa bisnis yang lain yang dia hanya menjual, ya, itu kita tidak masukkan ke dalam kategori bisnis yang kita bahas di sini. Kenapa? Karena kita sebagai entrepreneur, kita sendiri adalah pendiri bisnis, pendiri perusahaan. Nah, kalau kita pendiri perusahaan, maka yang kita lakukan adalah memproduksi. Kita pendiri perusahaan, apakah kita hanya menjual? Memproduksi kan? Produk yang kita produksi itu, ya mungkin produknya sudah ada di pasaran sebelumnya, tapi yang kita produksi ada perbedaan. Bu, kan sama aja bu, kita jual. Kalau jual itu produksi. Karena dalam marketing nanti ada manajemen pemasaran atau marketing itu ada marketing, satu lagi ada sell, ada pemasaran dan ada penjualan. Jadi dua item itu berbeda. Kan sama aja bu, masa jual, ya itu sama kalau kita tidak banyak mencari sama aja lah. Pasar nanti produk juga jual. Pemasaran dulu terjadi penjualan itu terjadi kalau sudah ada pemasaran. Jadi dalam manajemen pemasaran itu ada dua, nanti ada perbedaan antara pemasaran dan penjualan. Bisa dipahami? Jadi pertama apa? Manajemen pemasaran. Anda sudah menjual produknya? Belum. Karena yang dibahas itu adalah inti dari manajemen pemasaran adalah marketing B, bauran pemasaran 4P. Jadi dimana yang dalam 4P? Di manajemen pemasaran itu 4P untuk produk, untuk bisnis produk, 7P untuk bisnis jasa. Jadi pahami? PP. Apa P itu? Mungkin udah pernah ketemu sebelumnya. Oke, yang 4P ya untuk bisnis produk ada 4P. P pertama apa? Produk. P kedua Price. price. tempat bu. Place. Tempat Tempat. baru promosi. Baru promotion. So 4P, 4P, product, price, place, promotion. Oke, place di bisnis sekarang apakah berarti tempat? Kenapa? Tadi kan place tempat. Iya. Oke. Kalau secara basically dasarnya itu kalau place, kalau kamus bahasa Indonesia ya dia tempat. Dalam manajemen pemasaran tempat itu place tadi apakah masih berarti dia tempat? Tempat? Yang di depan tangga ada yang punya? Kalian? Gak bisa masuk tadi harus pas di depan tangga. Ini juga ada yang merasa. Ada. Maksudnya jangan mahal gitu. Tadi berarti yang ini maksudnya harus dan itu berlaku untuk seterusnya ya. Ada setiap itu nanti diingatkan. Pokoknya kalau seperti itu tidak bisa masuk di harus kalau ada tuntasnya. Oke, lanjut tadi. Place tadi apakah berarti tempat? Iya. Tempat. Enggak, apakah masih berada di tempat? Jangan dulu. Jangan dulu pulang ya. Kalian? Kok bisa? Itu bisa belum yakin. Nggak boleh jawab maybe. Maybe yes, maybe no lagi. Nggak bisa tuh, bisa ya, bisa tidak kan? Mau jawab apa? Yakin yang mana? Masihkah dia otomatis atau memang artinya prinsip tempat atau lain? Ya, macam mana? Ada
Yang yakinnya apa? Iya. Bisa tempat. Bisa tempat. Berarti ada yakin tempat. Oke, lagi. Iya. Gimana dengan memanfaatkan barang? Yakin tempat. Biasa tempat. Tempat. Belakang. Kau udah lupa lagi namanya. Iya. Tempat. Udah lupa aja ya. Hadir ya? Hadir. Minggu semalam. Minggu satu. Iya. Iya, hadir. Hadir cuma berdua ya. Iya kan? Si Abdul. Abdul. Iya Abdul ya. Abdul lagi sama Febri. Sama berdua aja. Oke, masih berada di tempat? Tidak, karena tempat itu kan artinya luas Bu. Bisa ada contohnya tempat, bisa ada jualan dia mungkin secara offline, pasti butuh tempat dong. Atau jualan dia di online, di online kan pasti butuh toko atau marketplace. Jadi arti dari place ini apa? Ya, arti dari tempat ini cukup luas Bu, tergantung apa yang kita maksud. Yang akan dipahami kalau untuk pemasaran sekarang ini bagaimana? Place itu. Tempat. Di tempat. Kalau masih tempat, berarti kalau setiap customer mau beli harus ke tempat. Tempatnya lokasi. Dulu masih mungkin masih benar bahwa place itu adalah tempat. Kita tidak akan terjadi transaksi, ya, pembelian apabila tidak ke tempat. Nah, kalau untuk era pemasaran sekarang masih ada berarti tempat? Enggak juga. Apa juga ya dia? Yang iyanya apa? Jadi berarti apa ya? Itu tempat memasarkan produk, bisa kalau online mungkin di platform online. Kalau kata ibu tadi kan dulu dia tak sebagai produknya. Kalau sekarang kan bisa kayak apa ya? Ya, ada e-commerce kan? Berarti dia place tadi menjadi lebih luas dalam artian distribusi, bukan lagi tempat untuk bertemu penjual dan pembeli. Itu benar, tapi itu sudah berlalu masanya dan sekarang menjadi saluran distribusi. Karena tidur-tidur di rumah, main pesan, barang sampai. Bayar sampai tidur tuh juga bayar, ada pesan, dan cari itu kalau kita ke pasar kita pilah-pilah kan. Satu toko di orang habis semua, ini ada cuy, ini ada lagi ada bla bla bla. Ya. Kemudian ditawar. Kemudian lakukan pembayaran di lokasi. Nah, kalau yang di pembelian sekarang di era marketing sekarang, penjualan produk bisa dilakukan dari saluran distribusi. Sambil tidur, nggak pakai pakaian cantik, nggak keluar rumah, panas malas hujan, tetap mau pesan apa aja, makanan bisa, yang lainnya juga bisa, semua ada kan? Iya. Nah, tiba-tiba datang, jadi udah sampai tuh pesanan saya. Kapan keluar? Nggak keluar. Ya, udah bayar. Ya, tinggal pilih mau pilih bayar di tempat atau langsung bayar cash. Ya. Nah, terus tiba-tiba udah sampai, nggak harus keluar. Nah, jadi di pemasaran yang sudah menggunakan lebih banyak menggunakan media digital, maka place tadi berarti dia jadi distribusi. Place tetap sama, tapi dalam artian distribusi. Anda menjualnya lewat saluran mana? Ya. Yang offline ada juga bagian dekat-dekat. Tapi ya, pemasaran sekarang kan menjangkau pasar yang lebih luas, nggak hanya dekat-dekat saja. Bisa dikirim nggak? Nggak bisa. Apa lah bisnis kita? Ada yang pesan, minat. Saya tadi mau pesan lebih banyak, bisa dikirim nggak? Maaf, kami nggak ada banyak pengiriman. Apa nanti? Ada yang hilang kesempatannya. Dia mau jumlah banyak, Anda bisa kirim. Tapi Anda belum bisa menjalankan bisnis dengan baik, belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Terus apa yang terjadi? Ya, penjualan menurun. Karena hanya mengharapkan dari dekat yang mau datang ke tempat, dan itu tidak efektif lagi di era sekarang. Ya.
sekarang nggak lagi hujan, nggak lagi panas, aman lah ya. Ya tapi lagi orang lagi customer-nya lagi malas keluar, tapi dia mau pesan barang dan jumlahnya banyak, dia lagi sibuk. Dia ada di tempat yang lain lebih penting, tapi dia juga perlu produk itu, dia sehingga mau pesan dan dikirim, Anda tidak bisa kirim. Anda sebagai ownernya tidak bisa kirim. Apa yang terjadi? Cancel. Kemudian informasi itu yang tidak puas tadi disampaikan kepada customer yang lain. Udahlah, pesan-pesan situ. Saya pernah pesan mau jumlah banyak aja, dia nggak bisa kirim. Terus si B sampaikan lagi, oh iya gitu, udahlah saya sampaikan lagi. Oh di mana itu bagus, boleh iya bagus sih, tapi nggak bisa kirim, kita harus ngambil sana ke repot. Ya, nah, jadi informasi itu yang minus tadi sampai ke semua relasi mereka sehingga penjualan produk si perusahaan si A ini betul. Ya, efek tadi. Ya, itu salah satu murni kebutuhan konsumen juga. Konsumen produknya ada, tapi juga dia minta ekstra, yaitu ada pengirimannya apa lebih cepat, berapa hari, ya nggak boleh lambat, ya kan? Itu juga bagian dari kebutuhan konsumen. Jadi konsumen nggak hanya butuh produknya saja, tapi dia butuh layanan yang lainnya yang mensupport kebutuhan dia. Ya, jadi kalau dulu nih konsumen hanya butuh, saya mau pesan ini ya, oh ada sebulan ya. Oke, dulu pernah, nggak tahu ibu kalian, dulu masih SMP ke SMA pernah masih makan kapal kos nggak mungkin surat? Ya? Belum lagi kan belum tidak pakai. Dulu kalau pakai surat harus ke kantor pos. Ya, mungkin nanti cari informasinya. Ya dulu mungkin surat tuh pakai kantor pos buat surat, terus pakai masukin amplop. Itu biasa ya, bisnis kan? Iya. Sekarang ada nggak yang mau kirim surat itu ke kantor pos? Nggak ada. Nggak ada lagi. Terus sampai nggak informasi dia mau menyampaikan apa? Sampai cepat lagi. Nah kalau dulu itu mau kirim surat, dulu kan ada istilahnya sahabat beda. Terus saling kirim surat, foto. Tapi tanggal A dia kan buat di surat itu ada tanggal surat ya. Dia jadwal suratnya kapan? Sampainya mungkin 2 minggu kalau jauh, kalau luar negeri sebulan. Terus kita tunggu jawaban dia, tunggu balasan. Kalau ada Pak Pos lewat, ada surat nggak Pak? Ada surat ya? Tapi pas kita baca, informasinya kayak udah berubah. Kirimnya kapan, dapat balasannya kapan, informasinya mungkin udah basi ya. Saya pernah ini dengar ini, oh itu yang itu. Jadi kalau mau ngucapin selamat juga, dia berprestasi, dapat menang apa, tapi udah terlambat. Nah itu bagian dari apa? Nah, kebutuhan, dia sudah berubah. Jadi kalau sekarang, tadi saya berarti distribusi, itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda sebagai pelaku bisnis ya, yang punya bisnis, yang punya usaha, maka harus bisa melayani kebutuhan konsumen, bukan hanya mengirimkan produk, tapi juga layanan. Jadi nggak semua konsumen harus ke tempat Anda untuk membeli produknya. Ya, jadi bagi kecuali jasa. Tapi jasa juga sudah bukan jasa melayani di dalam tempat. Anda call tempat lain biasa ke salon biasa. Bisa pakai rambut di kepala di situ. Bisa ambil. Bisa kan? Nah, tapi mereka bukan layanan lebih apa? Datang ke rumah. Ini saya ini tadi ini. Bisa nggak ke rumah? Oke, jam berapa? Pakai produk apa? Kan untuk salon juga pakai produk. Di salon kita ada produknya seperti biasa. Oke, aman, dia bawa produk yang dibutuhkan oleh konsumen yang bersangkutan, dia datang ke rumah. So di rumahnya dia lakukan pelayanan jasa, itu begitu saja. Dia datang mengunjungi konsumen. Kalau dulu kan orang harus ke tempat jasa. Maksudnya yang selalu datang ke rumah itu kayak misalnya kayak apa tuh mas? Make up. Ya semua kan. Nah, jasa masuk. Oke, salah satunya kalau pendidikan masuk ke televisi apa? Jasa. Bukan kami jauh-jauh kos lagi. Ya, kalau sekarang ada sistemnya kan peraturannya harus offline. 2020. Gimana aku ya? SMP
SMP. SMP. Oh, 2020 di kampus, mahasiswa luar masing-masing di kampungnya, masing-masing di rumahnya, ya. Walaupun ada ceritanya, bu kami ini harus manjat pohon bu, mana suka di sini bu, dari mana kamu nggak tahu lagi. Nah, tetap putus, karena waktu itu ada apa? COVID, dan proses pembelajaran tetap berlangsung, tapi dia boleh online. Kuliahnya dihitung, itu pertemuannya, ya, Anda hadir di Zoom-nya, kemudian di record, ya, itu kan melayani, tapi tidak keseluruhan, ya, kalau pendidikan ya. Kenapa? Beda kualitas antara langsung dengan tidak langsung. Nah, paling banyak itu biasanya dosanya ditipu, dikasih foto di situ, padahal suruh hidup, kameranya suruh hidup ya. Tapi nanti kameranya hidup, terus bilang, maaf sinyalnya hilang, padahal dia kemana? Dari dipanggil nggak ada, di absen, ini mau di absen ya, hidupkan kameranya semua panggil, ada pengalaman. Jadi setelah 2020 lah, kalau di perasaan kita kan 2020 baru aktif ya. Maksudnya kata pertama langsung kena COVID dan belajarnya online. Terus baru masuk ke semester mau dua akhir terus masuk ke tiganya baru yang full offline. Jadi baru kenalan lagi, oh ini beda. Karena banyak pasang foto biasanya, fotonya foto yang imut-imut betul. Saya banyak terus nama orangnya berbeda lah. Ya. Jadi ketemu langsung pertama ada 20 tuh, angkatan pertama kita di kelas 1, kata 20. Ketemu pertama lagi semester baru cari, bapak itu yang mana ya? Nampak waktu masuk ke Zoom, gak liatin dosennya yang mana, ya? Atau liatin tapi mungkin tidak terlalu mengingat karena kan secara Zoom mungkin berbeda ya. Ya ada yang macam-macam lah, karena paling banyak itu biasanya kendala jaringan. Nah, tapi karena kondisinya itu dimaafkan. Nah, tapi yang pastinya kualitasnya berbeda. Yakin berbeda? Karena berbeda langsung dengan tidak langsung. Dosen juga mungkin dan kalau Zoom itu kan panggilnya satu-satu, entah kelamaan jawab, entah dia nggak dengar atau macam-macam, mungkin waktunya habis. Kalau seperti ini nggak bisa, oke kita berhenti ke sini terus, cepat kan? Kelamaan jawab, apa lagi ke lainnya? Ya, jadi gitu. Tapi di pendidikan itu tidak seluruhnya ya. Dan juga di kesehatan juga sekarang biasanya melayani dokternya, ada dokter keluarga kan? Yang datang ke rumah, kapan dia tengah malam lagi kumat sakitnya, ya nggak boleh minum obat sembarangan, dia harus cek dulu baru minum obat. Kan nggak mungkin bawa rumah sakit, jadi langsung ada dokter keluarga. Nah itu bisa untuk jika pendapatan menengah ke atas, mereka sudah punya masing-masing dokter keluarga. Ya, bisa dipahami. Jadi di pengantar bisnis kita akan memahami sampai ke seterusnya. Bisnis yang kita maksud adalah bisnis atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Jadi kita sebagai pelaku bisnisnya. Kalau pelaku bisnis kita yang memproduksi. Nah, kalau yang ada yang menjual itu bukan bisnis yang kita bahas, karena dia hanya menjual. Ya, dan semua produk ada di situ. Swalayan, hypermarket, semua produk ada kan? Ada apa yang memproduksi? Bukan. Dia yang bekerjasama dengan supplier itu masalah. Mungkin kalau yang swalayan besar itu sampai ada ikan, daging, semua ada. Jadi kalau satu tempat itu belanjanya lebih mudah, nggak becek-becek, nggak panas-panas. Mau ambil sayur, mau ikan, semua ada. Semua produk ada. Ya. Dari yang nggak pernah terduga juga ada. Jadi kebeli saat, oh iya saya nggak ada ini, nggak ambil. Dari rumah nggak planning. Ya. Oke, sudah bisa dipahami konsep pengamatan bisnis kita? Sudah? Ya, jadi perusahaan, bisnis itu semuanya perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Perlu dipahami dulu karena kan ini dasar sekali. Kalau mereka ada perkenalan ya, dan sedikit saja. Kalau ini memang harus benar-benar ada pahami dulu dasarnya. Yang dipahami adalah bisnis itu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Oke.
udah dulu kayaknya. Ada materi ya, kayak materi. Kayak materi. Ada? Ya. Abdul, buat catatan apa? Catatan apa buatnya? Hah? Kenapa nggak buat? Nggak jelas tugasnya? Nggak jelas tugasnya? Nggak paham? Ya, bisa-bisa nggak apa-apa ya. Ada buat? Ada buat. Buat apa? Poin pentingnya ya Pak. Prinsip bisnis dari buku apa? Itu apa? Revolusi bisnis. Jadi kalau Anda baca buku Mata Bisnis, karena kita masih awal-awal dasar sekali, itu baca di bab awal saja tuh. Ya, dasar-dasar sekali. Minimal Anda harus bisa memahami definisi Mata Bisnis dari tiga paket. Tadi ada bagi siapa tadi bagi? Storm? Iya, definisi bisnis. Jadi Anda harus bisa pahami pada referensinya definisi pengantar bisnis dari tiga paket. Bisa? Nah, itu masing-masing. Dari itu nanti mungkin salah satu soal kuis. Nah, oke, definisi pengantar bisnis atau definisi bisnis masa pengantar bisnis dari tiga paket. Oke, sudah. Kemudian apalagi yang di poin dasarnya? Saya tinggi ya, ini tinggi catatannya. Levelnya udah tahap tinggi. Definisi bisnis ada ya? Enggak buat? Nah itu yang penting. Ya, definisi bisnisnya buat. Minimal nanti kalau yang coba satu, cari dua lagi. Masing-masing ada, masing-masing terus. Oke, buat apa? Pengertian bisnis, tujuan, fungsi bisnis, jenis bisnis, lingkungan bisnis, peluang dan risiko bisnis, sama perencanaan berdasarkan. Definisinya menurut siapa? Menurut definisi menurut siapa? Hah? Nah, nggak pilih siapa, tahun berapa? Nggak ada, yang dicatatan aja. Nggak usah lihat di gitu. Catatan aja, yang udah dibuat catatan yang ada. Ada. Nah, jadi itu wajib kalau buat definisi bisnis menurut Kotler tahun 19 misalnya atau 2013 bla 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 bla. Definisi bisnis menurut siapa lagi misalnya? Ya, para Suramat bla 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 tahun berapa? Jadi ingat definisi pakar siapa dan tahun berapa dia tumbuh. Ya, tiga itu pasti akan ada perbedaan dalam penyampaiannya. Tapi maknanya kalau Anda mau lebih tahu, baca dulu. Setelah saya sampaikan definisi apa yang diuraikan, ya sama. Ya, tapi kita harus kayak kesalahan bahasa sehingga saat kita jelaskan definisi itu kita bisa merangkum dari ketiga tadi menjadi satu kesimpulan. Oh, bisnis itu begini. Jadi pandangan kita tidak seperti itu. Ya, bisnis itu menjual, salah kalau menjual. Ya, menjual ada yang memasarkan, lalu dibawa kemana pemasarannya? Ya. Nah, kalau di S1 cuma ada manajemen pemasaran. Kalau di S2 manajemen pemasaran dan juga manajemen penjualan. Itu dua hal, dua MK yang berbeda. S1 ada manajemen penjualan. Penjualannya disisip dalam materi manajemen pemasaran. Dan mau tahunya itu manajemen pemasaran. Oke, tujuan bisnis. Ada yang buat tujuan bisnis? Siapa yang ada buat tujuan bisnis? Catatannya ada yang buat catatannya tujuan bisnis? Enggak ada. Menurut siapa? Yang catatan, yang cari lagi. Kamu buat? Oke, ada buat. Tujuan bisnis itu menghasilkan keuntungan atau laba yang dimana laba tersebut digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan atau ekstensi
membiayai pertumbuhan bisnis serta memberikan nilai tambah bagi pemilik modal. Menurut Pak, ya, jadi menghasilkan laba. Nah, dalam bisnis itu laba atau keuntungan itu yang dicari ada dua, profit dan benefit. Jadi kalau laba di dalam bisnis kita harus tahu harus ada dua, profit dan benefit. Profit berupa keuntungan dalam bentuk materi, yaitu uang. Silakan benefit, manfaat keuntungan bagi perusahaan juga berupa apa? Keuntungan juga. Kepercayaan, oke. Lagi, boleh semua lagi, mau apa nih? Apa lagi? Keuntungan bagi perusahaan, tujuan bisnis itu ditemukan keuntungan di sekitar benefitnya. Lagi, ayo. Apa perusahaan ada mana? Berarti kita jelasin lagi. Ada spesifik yang mana? Benefit aja bang. Siapa mau jawab? Ayo. Nah, itu artinya. Gimana? Relasi bisa, ya masih bisa, bisa. Lagi. Nah, saya membaca tujuan misi berupa keuntungan. Jadi jangan hanya fokus kita kalau nggak baca lebih lanjut itu, uang lah, kan ada bisnis uang itu tanpa harus kuliah ini juga tahu berbisnis itu dapat uang. Namun kan kalau kita baca teorinya lagi, usaha itu bukan hanya mengejar profit, tapi juga benefit, ya sama-sama menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga nanti suatu saat perusahaannya bisa klaim, kami melayani Anda sejak 1950. Pernah lihat iklannya? Pokoknya tahunnya gitu lah. Akhirnya dia sekarang iklannya, kelihatannya informasi kan? Tapi dia memberitahu kan bagi kita mungkin generasi yang sekarang, oh ternyata mereka sudah hadir melayani kebutuhan konsumen Indonesia sejak tahun 1950, kita belum lahir. Tapi kita tahu, oh baru tahu. Berarti dia menginformasikan bahwa mereka sudah sejak lama itu bisa eksis di bisnis sampai hari ini. Makanya apa? Yang mendapatkan keuntungan dari sisi benefit. Benefit itu apa? Berarti konsumen yang dari tahun 50 sampai 2026 masih tetap stabil, ya. Intinya dia masih bisa mencari, kalau dia tetap ada di pasar. Mungkin kalau kita lihat di rumah, balik rumah, oh iya dari kecil saya kan ibu saya belanjanya ini untuk apa? Produk di kamar mandi misalnya sabun, pas lagi lembaga produk ini. Kita kan tahu sendiri di rumah kita masing-masing. Terus apa yang paling sering dibeli itu artinya orang tua kita tadi percaya, kalau tadi percaya tadi kepada produk tersebut. Tapi kalau dia percaya produk, dia percaya pada perusahaan. Dari situ semua. Ya, sehingga nanti turun langsung dia turun ke kita. Pas kita mau belanja, apa ya? Seperti oh ini, saya dari ini, belinya ini, brand ini. Elektronik juga. Di rumah kita elektroniknya biasanya itu kalau orang tua itu kan nggak gitu aja. Kenapa? Karena dia sudah percaya. Nah, percaya tadi bagian dari keuntungan benefit dari perusahaan oleh konsumen. Dia juga harus capai keuntungan benefitnya. Salah satu kepercayaan. Tapi kepercayaan itu ada yang dibungkus dengan nama ilmiahnya disebut dengan brand image. Apa image? Citra, bukan citra Indonesia, citra perusahaan. Jadi tiga citra Indonesia bukan ya, citra perusahaan berarti image, nama baik perusahaan atau goodwill. Itu keuntungan perusahaan yang dia ingin capai juga selain dari profit tadi. Jadi kalau perusahaan tidak eksis, otomatis konsep vision dia hanya money, uang, maksudnya uang.
uang. Kalau konsep uang itu perusahaan nggak tahan lama. Bisa dipahami perbedaannya? Tapi kalau konsep visi misinya sama visinya kan jangka panjang ya, visi perusahaan itu jangka panjang, maka dia yang dia targetkan adalah profit dan benefit. Sehingga keuntungan sepanjang waktu. Tidak, makanya produk ini adalah lagi sekarang pasar coba aja. Perusahaannya ya produknya hilang, sudah selesai. Ya. Kenapa? Visionnya hanya uang, keuntungan. Sedangkan kebutuhan konsumen setiap tahun itu berubah, rasanya berubah. Dan dia nggak upgrade itu, nggak menjaga kepercayaan, nggak menjaga yang lainnya, maka misalnya ya setahun itu hilang. Misalnya sama juga, tapi dia masuk produk baru, berarti produk baru, sarana baru. Konsumen percaya nggak dengan produk baru? Langsung percaya? Tidak. Dia butuh waktu untuk membuktikan. Kalau sudah dia butuh waktu, berarti butuh masalah ya. Ada pada produk baru, langsung beralih dari produk yang percaya, langsung beralih ke produk baru. Ini produk baru murah lagi. Hari pertama dia launching murah, setelah esok langsung naik, berubah ada. Ya, jadi butuh waktu lagi untuk bisa meyakinkan konsumen bahwa produk itu adalah memang yang mereka benar-benar butuhkan. Nah, jadi kalau baca tujuan misi termasuk keuntungan, baca keselanjutannya. Jadi kalau membaca itu nggak usah dibatasi, maksudnya baca judulnya aja lah. Tujuan misi mendapatkan keuntungan ditulisnya ya, nggak ada dia pisahkan lagi profit, benefit. Nah, terus kita cukup sampai situ, satu kalimat selesai. Jawaban kita juga kemanapun kita pergi udah jawaban itu aja. Tujuan visi sama makan keuntungan bu. Selain itu udah aja. Apakah sekarang itu diharapkan seperti itu? Ya, misalnya kalau ada soal jelaskan, masih dijelaskan kan? Jelaskan tujuan bisnis. Pertama, makan keuntungan. Kita karena banyak kita baca referensi, maka kita bisa banyak tuh tulis. Benar? Kalau banyak baca, banyak tulis kan? Ya, kita tahu makan keuntungan. Pertama berupa profit itu materi yang didapat dari hasil keuntungan laba dan sebagainya. Dan keuntungan yang lainnya di perusahaan adalah bla panjang gitu kan. Kemudian misalnya kita bisa jelas soalnya jelaskan panjang segini, oke? Working semua masuk ya. Tapi kalau bisa dijelaskan tujuan bisnis mendapatkan keuntungan titik. Kalau buat poin nilainya 10 bisa dapat 10 nggak? Kalau ada yang bisa dapat 10 nggak? Nggak, kalau saya nggak kasih. Karena belum menguraikan. Kalau jelaskan nanti kan panjang ya. Ya, mati lampu ya. Oke, mati lampu. Listrik ya. Ya, listriknya kepada. Oke. Jadi yang mau saya ibu kasih paham bahwa saat Anda membaca materi, karena kita masih di awal, bacalah materi pertama saja. Ya, kemudian baca satu bab itu dibaca. Kemudian setelah dibaca, kalau ada yang penasaran, dibaca lagi, cari referensi yang lainnya. Apa sih maksudnya ini? Dipahami? Bisa? Jadi jangan, bukan karena ibu mau menjawab, tapi karena itu memang dibutuhkan dalam untuk menjawab ujian. Soalnya itu nggak ada choice. Soalnya berupa esai itu berarti nggak ada juga sebutkan. Ada dari 5 soal mungkin 1 sebutkan. Yang lainnya jelaskan. Nah, saat dijelaskan kalau jawaban Anda minimalis, maka bobot nilai ke masing-masing soal juga tidak terpenuhi. Menurut Anda itu tidak benar, tapi coba baca lagi benar. Dan sebaliknya, bagi yang banyak membaca referensinya, soalnya sudah sebutkan, tapi dia karena dia sudah ada referensi macam, sebutkan item dari marketing nih. Apa aja tadi? Apa tadi? Marketing nih. Kalau ada pemasaran, ya, boleh lihat lagi. Kalau saya lihat di Google ya. Apa marketing nih apa? Apa tadi bagi? Cepat sebutkan marketing nih. Sebutkan. Tadi kan kalau sebutkannya short answer, jawaban pendek. Sebutkan. Apa jadi?
marketing mix. Pernah dengar nggak di manajemen masih ada tuh? Marketing mix tadi udah. Sebut kalau mau disebut. Contoh gitu aja. Ya? Plus promotion. Nah, singkat kan kata-katanya? 4 P tadi, itu jangan lupa marketing mix atau bauran pemasaran itu bahasa Indonesia-nya. Istilah dasarnya marketing mix. Kalau soal sebutkan marketing mix. Udah. Cepat ya jawabannya. Tapi bagi Anda yang banyak cara prinsip, kita harus bukan nama produk hasil dari dia tetap jelaskan sedikit karena dia sudah tahu dia tidak tetap tulis. Dan apakah itu mengurangi nilai? Ya, itu yang membuat ada nilai plusnya. Soal sebut lauknya sama dengan kompor ini sama kan? Tapi dia yang soal sebut juga masih bisa uraikan, disingkat. Tapi dia sudah usaha untuk uraikan itu dia benar. Kalau dia jual produk price promotion, clear, jelas. Tapi kalau dia uraikan ada nilai plus. Berarti dari situ dia menginformasikan bahwa dia mengetahui lebih lanjut daripada poin-poin penting tadi. Kan dia nggak harus saya tahu dia nggak mesti gitu karena dia ujian tuh tulis. Dia sama aja tulis, price. Ada ditentukan dari sebuah produk list. Saluran distribusi untuk mendapatkan produk promotion untuk memasarkan produk pada langsung supaya titik selesai. Oke, soal kemudian jelaskan. Nah, saat jelaskan dia juga bisa jelaskan nggak hanya satu kalimat. Bisnis adalah titik. Selesai. Nah, saja. Soal selanjutnya, gunakan jawabannya short gitu. Ya itu mungkin benar, tapi tidak memenuhi poin dari penilaian. Jadi itu pentingnya kita baca referensi. Baca referensi tidak sama dengan tanya di Google searching. Ya, kalau ibu nanti tanya itu baca di buku siapa? Udah ya, bukan pada itu tanya. Karena harus baca e-book boleh kan? Kalau e-book itu buku kan ada nama pengarangnya. Ada, coba ada. Yang nggak ada itu kalau tanya ke TA. Teruskan ibu di sini, jelaskan yang buku siapa apa. Sudah searching lagi nggak dapatnya? Oke, sudah? Apa yang bisa dipahami? Pengertian bisnis dalam konteks kita yang kita bahas selanjutnya adalah membahas tentang kalau sebuah perusahaan, apakah itu bisnis? Kalau sebuah perusahaan, corporation, apakah itu bisnis? Bisnis, ya itu adalah bisnis. Ya, bisnis itu kan perusahaan yang menghandle satu produksi dan satu kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa. Ya pasti tidak ada dua-duanya. Satu. Dia beli barang atau jasa. Asal dia tidak beli barang. Kalau dia PNS boleh. Dia karena orang kaya, ada bisnis tambang dia, ada bisnis pabrik semen, ada bisnis perhotelan. Dia satu orang banyak bisnis. Oke, apa? Tapi bukan dia yang jalankan. Dia kan memanage sendiri. Ada kan? Dia banyak usaha, banyak bisnis. Bisa. Bisnis perhotelan masuk ke mana? Perhotelan. Jasa. Penerbangan. Jasa. Pendidikan. Jasa. Mana bu pendidikan menjadi bisnis? Gimana contohnya? Ya satu. Apalagi? Hah? Apalagi? Tapi yang benar-benar bisnis jasa? Ini jasa profesi. Profesi ada dosen, ada dokter. Ya, ada guru. Nah, profesi. Bisnis jasa, yang pendidikan. Mengajar. Mengajar pada bisnis. Iya kan dia bisa. Enggak, yang disebut bisnis itu artinya kita punya usaha di bidang jasa, bidang pendidikan. Punya
sekolah. Sekolah itu ada yang negeri, ada yang swasta kan? Sekolah swasta itu pilih siapa? Pilih perorangan ya? Orang yang mana? Orang yang punya modal banyak, yang punya background edukasinya pas sesuai, atau nggak punya pun dia bisa buat siapa sekarang ya? Sekolah dengan akreditasi unggul. Ada sekolah swasta? Ada. Sekolah swasta ada. Selain itu dia ada les, ada bimbingan belajar, ada macam-macam. Itu kan bagian pendidikan juga bisnisnya. Tapi yang paling besar adalah pendidikan itu ada sekolah-sekolah swasta. PT swasta ada nggak? Perguruan tinggi swasta? Ada. Di swasta kan? PT itu perguruan tinggi pendidikan ada yang swasta. Ada. Punya siapa? Yang itu. Uangnya masuk mana? Kalau dibayar, ya masuk ke dia lah. Kalau dia suka pajak, ya pajak yang dia suka pajak. Bukan pendapatan apa? Kalau yang negeri, negara yang keluar. Kalau yang swasta, orang sendiri. Dia tidak bayar pajak, bla 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 ini bayar. Tapi dia tidak dapat keuntungan, dia bisnis. Nah, sama seperti bisnis penerbangan atau bisnis transportasi. Yang mana transportasi? Travel, apa lagi? Ojek, lagi. Lalu dikit lah. Maxim. Sama juga. Oh, ada kiai tadi, udah penerbangan. Transportasi. Hah? Ya, kapal baut kan? Oke, kalau punya mesin kapal pesiar, kita dengan aja lah nggak naik, nggak apa-apa. Tapi kita lihat filmnya tadi ini, tahu kapal pesiar? Tahu. Itu bisnis ya? Bisnis. Transportasi. Jasa. Transportasi dan jasa kan? Oke, kalau di kampung-kampung ini bisnis. Oh ya, kalau sekarang karena jembatan di kita di sini lagi apa tadi putus tuh pada banjir kemarin. Sekarang kan lagi harus lewat dari apa namanya? Nah, gitu ya. Jadi bisnis kan? Iya. Tapi dia temporary, terbatas ya. Kalau jembatannya udah bagus ya orang akan mau itu orang dulu. Ini ada jembatan gratis kan? Tapi kalau nggak ada, daripada muter, habis waktu dia buru-buru, naik aja. Mahal dikit biasa, lagi darurat. Ya, antara waktu sama uang, dia pilih mana? Pilih waktu lah, waktu nggak bisa dibeli. Bisnis, orang bisnis itu time is money. Orang bisnis, time is money. Paham maksudnya? Semua waktu kita nggak boleh sia-sia, harus diukur dengan menghasilkan keuntungan. Time is money. Mana ada uang ini? Uang keluar ya. Sekarang lagi usaha kan? Ya, untuk mendapatkan untuk nanti itu bisnis. Time is money. Waktu ada uang. Kalau boleh duduk di kafe itu digunakan untuk kerjasama sama relasi. Oke, kita meeting di sini ya. Di mana? Di kantor, di kafe ini ya. Dia kafe, tapi kerjanya memasukkan uang. Oke, saya tanda tangan kerjasama kontrak. Sampai. Oke, next month kita mulai start. Hasilkan? Iya. Nggak bawa waktu untuk hal yang sia-sia. Dan menikmati. Apa yang dinikmati? Waktu kira kita nikmati, dia tinggalin. Kita mau balik bisa? Nggak bisa. Jadi bagi pebisnis, time is bagi individu kita, waktu adalah pedang. Ya, salah gunakan kamu jaga, tapi usaha diri sendiri. Ya, kalau time is money itu tadi yang visi dari perusahaan, ya. Isi perusahaan, waktu adalah uang, ini uang aja nih. Semua uang, harus masukkan uang. Jadi ada kalau ada perusahaan yang dua tujuannya ada dua, untuk benefit dan profit, maka dia ada nilai sosial, maka impactnya juga positif dari perusahaan yang besar bermasalah. Oke, jelas? Nah, sudah pernah dengar kan kalau teknik seperti ini? Sudah. Dipahami bagaimana dipahami? Ya, apa namanya? Waktu ada untuk jualan ini, gitu. Kalau nggak jualan, mungkin ada uang bukan. Waktu itu investasi. Bu, kita kan duduk sini pergi kuliah, mana ada uangnya? Ini ada investasi, ya. Beda-beda. Kalau nanti udah working di lapangan, baru itu waktu ada uang yang benar-benar masukkan uang. Kalau sekarang itu
menjadi sesuatu yang ada nilai jual. Lulusan namanya debat di SPNS. Udah jadi orang nggak? Udah. Kenapa? Udah lengkap ada pikiran. Oh, boleh lanjut lagi lah. Ada M apa nih? Mau lanjut apa? MM MSC lagi. Ya kan? Kita motivasi. Investasi sekarang. Kalau saya investasi. Uang enggak? Iya, tapi kalau uang keluar, tapi bukan yang keluar, Anda harus investasi karena yang keluar adalah uang orang tua Anda. Ya. Keluar enggak uang orang tua ya? Wah, awas saja kalau tipu-tipu orang tua. Walah. Walah ya? Walah. Orang tua memang nggak tahu, tapi ada yang lebih tahu ya. Oke, sering pahami, that is money, tapi itu bukan money oriented. Ya, bukan hanya berdasarkan semuanya berdasarkan uang. Ini ada uang, kita tolong. Itu yang money oriented, jadi semuanya diikut berdasarkan uang. Ini kita apa yang lah. Ya, jadi nggak ada nilai kebaikannya. Ya, jadi itu juga akan merusak hal yang akan Anda bangun karena money oriented. Kalau money oriented dia nggak pakai sosial. Karena kalau pakai sosial dia bisa mendukung jadi untuk tertarik uang. Ya, uang itu susah carinya. Mau keluar dulu mau cari uang, itu gimana uangnya? Ada yang kasih tahu saya jatuh uang di sini. Yang ngambil atau kasih ke orang putih. Yang balik kan? Jadi uang itu nggak berserakan. Oke. Baik, untuk selanjutnya dan peranannya bagi pengembangan usaha. Kewirausahaan dan pengembangan usaha. Usaha juga bisnis. Usaha bahasa Indonesia kan? Bisnis bahasa Indonesia dan kita easy. Dan pengembang. Sipu apa? Pengembangan. Sipu membangun usaha. Sesuatu yang bermanfaat. Ya. Oke, kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengambil risiko. Ya, kewirausahaan ya. Kenapa disebut di situ wirausaha? Karena dia dijalankan oleh individu, motivasi diri sendiri. Sehingga seseorang pebisnis disebut dengan entrepreneur. Ya, entrepreneur atau pebisnis atau peniaga, ya. Entrepreneur, young entrepreneur. Kalau yang orang Cina, negara Cina itu rata-rata anak mudanya adalah young entrepreneur. Pengusaha muda, entrepreneur, pengusaha. Cina, negara terpadat yang banyak masyarakatnya sudah sangat padat, tapi mereka tidak pernah dulu orang yang mereka selalu berinisiatif untuk menghasilkan uang, menghasilkan usaha, ya, yang menghasilkan uang, sehingga nggak ada yang dulu kadang apa yang kerja nggak diterima, bukan itu membuat atau mencari, mencari. Kalau mencari nggak akan pernah dapat, apalagi di Cina. Ya negaranya siapa? Padat, bukan mereka semua menjadi entrepreneur. Entrepreneur membuat, bukan mencari. Jadi nggak ada yang apply. Hasil lamaran, nunggu lamaran. Lagi ngapain? Nggak ada sih lagi nunggu jawaban dari perusahaan A. Udah kasih data bulan, belum jawab. 6 bulan masih menunggu. Selama kabar keuangannya. Makan bisa menunggu 6 bulan berapa sekali? Ya. Makanya kalau di Cina itu semuanya rata-rata menjadi Cina, Korea. Itu negara yang sedikit sumber daya alamnya, tapi negaranya bisa maju. Kenapa? Karena semuanya berkreativitas untuk menghasilkan peluang bisnis apa aja. Kreatif, bagi hal-hal yang tidak mungkin oleh orang lain mereka buat menjadi mungkin. Bisnis kan, kemudian dipromosikan sampai ke luar negeri. Sehingga kalau orang Indonesia itu paling banyak oplas nanti ke Korea. Tahu oplas ya? Mau ganti kulit ya? Ke Korea, mau ganti hidung, semua ganti ke Korea. Dan di Korea itu bukan sesuatu hal yang lux, kan? Bukan mewah. Tahu lah, LUX, lux. Bukan sesuatu yang mewah kalau oplas ya. Itu macam kita terima tuh ya, semua. Mau jadi yang mana? Harga murah harga yang mana? Jadi tempat usaha itu seperti kita di usaha yang baru diri.
usaha kecil, bukan yang kalau di Indonesia itu kalau untuk apa namanya perawatan apa? Skincare. Ya skincare, maksudnya gini, hidungnya tuh bagus kan? Mau masuk ini karya nggak jadi lah kalau punya uang tebal untuk di dompet kita nggak jadi masuk lah ya. Ya, nah kalau di Korea nggak seperti itu, ya bisa dia sisi, ya masing-masing dikelola divisi. Jadi Bami, jadi semua disebut dengan wirausaha. Wirausaha itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya entrepreneur. Bahasa Korea yang bangsa ilmu universalnya atau generalnya adalah businessman. Bisnis itu ada bisnis for woman, businessman, bisnis for woman. Ada bisnis woman? Ada. Itu kalau orang Korea dia pemain olahraga terkenal, tapi rata-rata basket ya, pemain basket tuh. Ya basket ya. Yang bisa basket bisa volley. Ya, itu mereka pemain pemain yang andalan negaranya, tapi di sebalik olahraga mereka yang tekuni, mereka juga representasi CEO perempuan yang pendapatannya lebih besar. Itu kalau itu kita dibacanya waktu lihat si orang Indonesia yang di kontrak sana si Megawati itu, Megawati masuk ke Red Park, yang Korea. Anggota tim dia masuk itu semuanya si CEO. Yang cewek-cewek itu si CEO, bukan orang kiri. Kita pikir kalau kita orang aja ya, ada bisnis ya. Nah, tapi kalau yang kawan-kawannya itu yang di grup di tempat sebelumnya itu adalah si CEO perempuan. Artinya dia pemilik perusahaan, bukan pekerja, dia pemilik ownernya. Sama yang benefitnya. Pernah tahu kan? Pernah tahu? Ya, kan bisnis kan bisa melebar kemana aja. Kalau orang Indonesia rata-rata kalau bisnis itu mainnya belum. Jadi ya, ada tipis tapi sedikit yang masuk internasional, misalnya masuk untuk olahraga event atau nasionalnya, hanya untuk fun ya. Media mahal gak? Main golf mahal lagi ya. Tapi kalau orang sana itu mainnya yang bisa multi efek, untuk negaranya iya, untuk ianya iya, seperti itu. Jadi Mami, nah, jadi kita memilih yang mana? Apriu. Memilih duduk manis, coklat kaki, atau mau apa? Mau usaha tidak dulu di masa muda, nanti tua tinggal menikmati hasil. Mana lebih efektif? Nah itu balik ke masing-masing. Kalau saya aman, kalau saya punya warisan 7 lautan warisan, mana dia mau warisan itu? Tanah abangnya enggak? Tanah abang punya siapa? Punya bang, mana ada? Tahu tanah abang? Pasar Brosir terbesar di Asia Tenggara. Indonesia masih asli suci ya. Pasar pakai. Ya, dia pasar murah di Asia Tenggara yang banyak customer dari luar negeri pun belanja di situ. Karena pada dasarnya kalau produk Indonesia itu lebih cheaper daripada produk murah, cheap kan? Mahal kan? Murah. Di Indonesia mahal murah. Karena mereka datang bawa dolar. Ya Allah, $25 ini bisa dapat $1. Kalau uang kita kembali ke sana. Wow, ini harga kecil nih, tas kecil 3M uang Indonesia, uang sana mana? Kalau boleh kita lihat tetangga kita, kalau Malaysia itu ada entrepreneur yang paling dikuasai bangsa pasar Indonesia itu adalah dedek nenek di Malaysia yang paling lagi sama cewek-cewek itu sepatu sedang ya mereka orang kantor Indonesia di Beliau semua provinsi ada merek di Malaysia itu dia cuma homemade aja, macam kita Malaysia itu punya
lingkungan itu kan ada sebagian ada macam-macam tuh, usaha kecil-kecil, usaha homemade buatan rumah. Tahu kan? Kalau teman-teman pada YouTube kan ada yang kecil, ada sepatu murah-murah ya, 3 pasang 10.000 bagus deh. Di Malaysia itu juga ada homemade ya. Kayak apa cerita terus, kayak apa? Merek itu juga bisnis. Pasarnya Indonesia sasarannya. Jadi apa? Finisi ya Bu. Finisi. Finisi ya. Iya. Finisi. Nah, pernah tidak? Pernah tahu? Nggak tahu. Itu gila kalau ke Malaysia, ada kalau ke Malaysia, titip ya visinya ke pasar, gitu ya. Tambah ongkos. Soalnya juga kan kalau bawa banyak kan lebih dari 20 kilo kan bayar tambah sih kan. Kalau berat. Di Malaysia, Finisi nggak dilirik sama orang lain tuh nggak dilirik. Karena itu homemade, buatan rumah. Tapi bagi orang Indonesia itu wow, Finisi loh. Nah itu bahasanya. Nggak pakai Finisi, sebenarnya pastinya itu orang kantor kerja, ibu ya cuma kerja, ya. Harganya berapa? Kalau di Indonesia antara 400 sampai 500 ribu sampai 700 ribu. Sendal jepit doang 400 ribu atau berapa? Sendal jepit doang sendal jepit macam suatu yang tipis cuma gitu. Tapi di Malaysia itu mereka yang lainnya, mereka Chinese-nya itu nggak pakai, nggak beli bu, nggak beli. Kalau kita bakal lihat dari sini bisa pakai itu. Mereka melihatnya kalau ekonominya tuh berarti low, rendah. Mereka nggak pakai, serius nggak pakai. Lifestyle mereka itu produknya dari Yuki. Sedangkan dari Yuki, wow, semua Yuki dari Inggris. Itu udah sendalnya dari Yuki. Harganya beda $. Sendal mereka pakai Yuki, pakai itu. Brandnya brand dari Yuki. Malaysia. Sasaran produk Indonesia, Indonesia. Tahu sih? Tahu tidak tahu, tapi itu pernah kuning ya. Dan pernah di deskripsi macamnya itu ada yang buat penelitian. Tensi ya. Itu harganya kalau di sana cuma sekitar berapa ya? RM20, RM30, RM50, paling tinggi RM100. RM100 itu kalau dulu berarti sekitar RM300. Kita. Tapi sana RM30 tuh, RM30 tuh kecil nih. Harga yang paling murah. Karena harga mereka yang tinggi itu, misalnya RM1000 itu juga murah. RM5.000, itu baru. Mereka minimal berarti yang harga RM5.000, RM7.000 sampai nanti puluhan ribu nih tinggi itu standar barang di rumah mereka. Jadi kembali. Jadi kalau Indonesia sana ya udah nggak usah terlalu dikritik takutnya karena kita nggak paham. Kenapa itu Pak? Karena kita ada di sana jadi kan kita bisa tahu. Nggak ada yang visi ini tak visi itu macam untuk orang-orang yang tidak mampu karena itu cheaper. Berarti kalau ada yang pernah pakai karena beli sini salah kan? Ganti biasanya. Ganti dengan yang lainnya yang biasa saja brandnya biasa nggak pakai brand Vinci yang saya nggak pakai brand Malaysia. Saya maksudnya dia pakai Vinci gitu. Berarti kalau yang itu di kepala dia langsung main ini orang Indonesia ini punya duit nih. Ya. Sama kita ini paling kaya ya. Harganya aja sudah 400.000. Coba cek di harganya berapa kalau masih ke sini. Ada ratusan ribu. Dulu semuanya cuma ada satu tokonya, cuma ada satu toko yang semuanya. Sekarang kalau di mana itu tokonya. Oke, jadi kebiasaan itu disebut sebagai entrepreneur, itu kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengambil risiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu usaha yang diperlukan time, money, dan effortnya, usahanya untuk menjalankan dan mempertahankan usaha. Itulah entrepreneur. Siapa entrepreneur? Wira usaha. Kalau kita muda, itu young entrepreneur. Dan young entrepreneur itu ada kalau di luar negeri itu ada apa namanya? Dapat penghargaan itu kayak penghargaan, dapat untuk prize itu. Ada dilombakan siapa entrepreneur termuda dan terkaya omsetnya per tahun. Dan itu
menjadi motivasi bagi semua kalangan muda untuk berwirausaha yang sukses. Ada itu, nanti ada cari-cari juga informasi ya. Penghargaan itu wira muda atau young entrepreneur didapat. Ya. Oke, jadi kewirausahaan ataupun wirausaha, kemampuan dan kemauan. Ada kemampuan, punya finansial, punya SDA-nya ada, tapi nggak ada kemauan. Jalan. Saya nggak suka itu, saya maunya kerja aja. Berarti Anda suka diperintah daripada mau diperintah. Suka jadi bawahan, udah jadi bos. Bukan soal sistem bukan ya, bos. The big boss. Orang yang mau diperintah. Tapi sebagai orang nggak mau, jadi maunya jadi bekerja, menjadi diperintah. Kalau sekarang Anda mengharapkan mendapatkan pekerjaan, maka tunggulah sampai rambut putih yang keluar nggak dapat. Serius. Lihat aja data BPS kita. Setiap tahun pengangguran naik. Kenapa naik pengangguran? Jumlahnya naik. Karena semua rata-rata mengharapkan mendapatkan pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Kalau kosong itu hasil BPS penelitian per tahunnya. Atau BPS Badan Pusat Statistik yang mencatat berapa kelahiran, berapa kematian, berapa pengangguran, berapa yang produktif, menghasilkan uang dan sebagainya. Ya, itu yang angka yang paling tinggi adalah angka pengangguran selalu naik setiap tahun. Kenapa setiap tahun? Karena setiap tahun itu ada yang lulus dari perguruan tinggi, ada yang lulus dari sekolah menengah. Dan rata-rata di Indonesia setelah lulus menengah itu biasanya sebagian besar tidak melanjutkan pendidikan, sehingga mereka juga tidak bekerja, sehingga masuk kategori pengangguran. Kalau yang dari lulusan perguruan tinggi juga ada pengangguran, ada. Kenapa? Tadi karena mengatakan mendapatkan, kategori mendapatkan, maka nggak pernah dapat. Yang udah tahun lulus selesai nggak dapat, tambah kita lagi. Tahun sebelumnya juga ada yang belum dapat. Terus kerjanya apa? Belum sih, masih coba-coba. Udah 100 ya saya apply, masih permohonan, tapi nggak ada balasan. Berarti tidak qualified, tidak berkompetisi. Saya pahami. Jadi sekarang bukan lagi mendapatkan, tapi menciptakan, buat create, membuat something new, sesuatu yang baru. Barunya bukan baru dasar sekali, tapi baru dengan ada inovasi. Bisa dipahami? Di Indonesia masih muda, masih bisa jualan di pinggir jalan. Di Malaysia nggak ada jual jalan, itu semua air plastik, minuman ringan itu jual pakai mesin. Perusahaan yang punya mesin ditempatkan di tempat-tempat tertentu, tinggal coba uang keluar, mau beli kopi, sirup, gula yang langsung minum juga bisa pakai gelas, pakai cup, juga dengan mesin, nggak pakai orang lagi. Kalau kita pakai orang, ada pernah dapat lihat mesin? Kayak itu belum ya? Di Medan ada nggak yang ada di Medan? Di mana? Saya pernah udah banyak yang jual kopi, mau minum kopi, mau minum Milo, mau pakai gelas, ada aja di Medan. Ada banyak. Jadi cuma satu. Nah, kalau di Malaysia itu beribuan. Artinya di semua sudut pusat keramaian itu cukup banyak. Kalau air putih gratis. Tersedia di semua tempat gratis. Air putih. Bukan botol. Macam dispenser kita itu. Dispenser yang ada gelasnya juga. Kalau sekarang ini ada mungkin sekali bisa masih ada ya. Nah, tapi kalau yang itu di pasar di tempat-tempat umum, ya di market umum itu ada. Jadi nggak laku lagi yang menjual. Jadi yang jual apa? Dia lagi apa menjual? Ya, bisa sekarang lah. Oke, kemudian karakteristik entrepreneur atau kewirausahaan adalah kreativitas dan inovasi. Pernah dengar kreativitas? Oke, apa kreativitas? Kemampuan mengembangkan ide baru. Kreativitas ya. Jadi kalau karakteristik kewirausahaan itu ada kreativitas dan inovasi. Ada dua aja, kreatif dan inovasi. Apa itu kreativitas? Kemampuan mengembangkan ide baru dan menemukan cara-cara baru. Mengembangkan ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan berbagai persoalan
dan memanfaatkan peluang. Itulah kreativitas, intinya ide dan cara-cara cara apa? Kalau aku pernah lihat kayak lewat di sosial media kan, gampang kasar itu kayak data lagi sama mesin. Pernah lihat ya? Pernah lihat di sosial media terlewat ya? Ada mesin, masih kepala, keluar, ada dapur dari pangkas, ada yang dari apa? Dari keriting jadi lurus, tak perlu lagi apa namanya? Kalau kita lebih salah, ada mesin, ada. Nah, tapi itu ada sebagian itu kemungkinan. Kenapa? Dulu kena kita belum tahu apa-apa, belum banyak informasi, belum kawan pernah lihat ya di apa yang dari Jepang. Macam terusnya, dia anak wajah itu Doraemon. Itu imajinasi. Tapi setelah itu semua jadi kenyataan. Sesuatu yang produk apapun butuhkan ada produk yang keluar. Ada. Satu aja itu ya kan? Ada. Tapi kalau kita lihat sekarang semua kali yang buat kantor aja itu kan tahun 70 80 ada. Dulu itu. Inovasinya kreativitasnya. Produk apapun itu ada sekarang. Ada produknya yang dihasil sekarang. Punya Jepang. Kreatif. Iya. Oh, kalau aja itu bukan hayalan. Mungkin dulu hayalan bagi kita, ya, bagi kita ya. Tapi sekarang kalau kita mereka bisa buktikan itu menjadi kenyataan. Bahkan mereka kalau mau sini, itu ya, bos kalau bulan tinggi mereka itu bos ada yang pakai suasana hati. Kalau dia lagi sini dia belum apa, tapi dia terkoneksi dengan kawan-kawannya. Siapa yang dia saya sini lagi chatting sama siapa, terkoneksi dengan sana. Nanti dia bisa tahu kamu kenapa, kamu semua ada ini luarnya. Itu nggak tahu dibuatnya gimana. Dan itu produknya ada nyata. Dijualnya kalau sampai apa Indonesia nggak masuk kategori karena harga jualnya mahal. Ya, hasil ya produknya ada. Jadi dijual ke Vietnam, ke Singapura, katakan ada dolar. Ya, itu sampai segitunya. Itu untuk untuk hal yang memenuhi kebutuhan ringan lah kan. Belum lagi ya. Nah, kalau di Jepang kita tahu itu ART-nya nggak ada lagi kan manusianya. ART. Iya. Kalau tahu ART kan asisten namanya. Nggak pakai manusianya lagi, tapi robot. Tapi robotnya macam manusia, cewek cantik, bisa menyapa, bisa membuat berbagai ini. Nah, sampahnya juga, sampahnya. Kalau kita masih pakai. Nah, di Jepang itu sudah tersediakan tenaga kerja manusia karena teknologinya. Di kita kan masih lumayan ya, masih ada yang bisa. Di luar, mesin juga. Untuk kalau sekarang kita masih bisa beli, tapi nanti ada mesin masih kainnya, kainnya apa? Kusut, setting jadi rapi. Kalau kita gitu, mesti kalau dibilang. Apalagi cuci piring juga ada. Ada. Mana ada air cuci piring itu ada. Nah, cuman enggak karena kita nggak sempat memiliki ya, soalnya itu nggak nyata, padahal nyata. Makanya orang dulu lagi terhadapnya manusia. Iya. Jadi harus lebih kreatif dan cara apa? Baru. Kalau kita nggak bukan lagi maka kita harus buat sesuatu barang yang bukan dari yang kita hasilkan. Ide baru. Ya. Saya dipahami. Jadi kreativitas adalah apa nih? Apa kreativitas? Lembar ini mana? Nama? Kemampuan menemukan ide baru dan cara baru dan untuk memecahkan berbagai kesulitan. Peluangnya ada. Oh, soal. Pada peluangnya ada. Itu dicatatkan atau cari kawan. Ini kawan di sini. Mungkin kamu ada. Ini catat. Telat hari ini ya, di depan nggak boleh telat ya. Angkara tidak telat. Karena poin pentingnya kita ada satu poinnya telat. Karena ini dari kita pun yang sendiri sekarang tidak berada di Korea Pak. Jadi kita harus apa?
ide baru. Ciptakan. Correct ya? Benar nggak? Benar nggak? Kenapa? Kenapa tidak? Please fokus hanya apa ya? Kan berjanji minggu pertama nggak ada materi bla bla ini kumpul materi bus ini bus konsep. Oke, jadi Anda sendiri sebagai entrepreneur, sebagai pelaku wirausaha harus punya dua dasar penting, yaitu kreatif dan inovatif. So, no melempem. So, malas-malas lazy lah. Lazy pikir maka lazy action. Tahu lazy? Malas pikir, ya malas lah actionnya, mana ada. Jadi nggak boleh malas, karena kalau kita malas tertinggal, terlindas nanti dan tertinggal. Ya, bukan tertindas ya, terlindas. Ya, sama bisnisnya kita jadi orang lain. Kita lazy lah. Lazy dan lazy. Lazy ada obat, jangan lazy. Dan yang saya tak bisa bu usaha dulu, dia usaha belum? Belum bu. Baca aja belum. Nah, kayaknya berarti tingkat penugasannya nanti harus lebih tegas lagi. Kemarin masih slow ya. Baca ya. Nah, tapi nanti tingkatnya itu dan memang itu. Kalau tingkat pertama sudah tidak apa, dia lebih lagi. Stressingnya lebih tuh kuat. Jadi setelah dari itu kalau nanti ya Allah, apa nih? Ucap kali. Siapa suruh buat responnya slow respon. Oke, jadi Anda sendiri juga itu harus kreatif dan inovatif. Arti kreatif, inovatif belum masuk ya. Kreatif tadi apa? Kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru. Idenya udah ada, tapi ala ya. Kemampuan untuk menggunakan ide dan cara-cara baru, something new, sesuatu yang baru. Produknya semua sudah ada di pasar, semua orang udah buat, tapi kita masih bisa buat dengan suatu perbedaan. Ada sesuatu yang baru. Jadi kami, gua masih mau mikir, kalau saya pikir terlalu push, jalan-jalan, baca sedikit, jalan-jalan, lihat lagi. Ya peluang. Jadi bahasa kita lebih baik memanfaatkan peluang. Ada kan? Di statement apa dia? Ada? Memecahkan berbagai persoalan dan memanfaatkan peluang. Ada? Peluang, opportunity-nya. Opportunity kesempatan. Oh, di sini banyak tak mempunyai ini peluang. Apa yang bisa dibuat untuk ini? Bisa? Oke, next. Inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menerapkan kreativitas untuk meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup bisa berasal dari pendapatan, bisa dari edukasi, pendidikan, bisa dari apa lagi? Taraf dari miskin jadi kaya, bukan menang lotre yang berharap menang lotre, apalagi menang tinggi, nggak akan. Tapi berusaha usaha taraf hidup dari rendah ke tinggi, bukan sebaliknya dari tinggi ada orang tinggi maupun rendah, nggak ada. Kalau dipasangkan sama alam, juga dia akan lompat-lompat kan, nggak siap. Jadi biasanya meningkatkan taraf hidup dari yang tidak ada apa-apa menjadi punya segalanya, dari yang rendah jadi tinggi, dari yang tidak dihargai menjadi dihargai, menjadi role model, menjadi panutan semuanya. Ya, biar ada inovasi.
kapasitas dia bang. Jadi dia menerapkan apa yang sudah ada di kreativitas. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda, ya, dan bernilai jual. Bisa dipahami? Jadi kreatif dan inovasi. Dan kalau nanti Anda lanjut S2 itu ada mata kuliah khusus NPD namanya. New Product Development. Bukan penyakit yang cuma NPD yang ada penyakit NPD. Ada juga. Tapi ini NPD, New Product Development. Oke? New Product Development, pengembangan produk baru. New product, new baru, produk baru, development, pengembangan produk baru. Mana cara pengembangan produk baru? Kalau sekarang kita masih pakai HP, pakai jam, pakai kalkulator, pakai apa lagi ya? Pakai apa namanya? Kompas, beda-beda barang ya. Nah, ada pengembangan produk baru, di satu produk bisa ada semua fasilitas tersebut. Ada? Oke, mau produk di jam itu nanti ada yang untuk kompas. Kalau tersesat di gunung, di laut, mau kemana ya? Mana? Ada. Di situ juga ada nanti ada untuk foto. Ada. Bisa untuk nelpon. Bisa. Itu pengembangan produk baru. Satu produk. Ada apa lagi? Situ. Ada radio, ada televisi, ada surat kabar, ada. Pilih, ada selesai. Nah, yang lain tadi mana? Dulu soalnya bang, waktu orang masih orang nggak mau bawa lagi banyak macam kan? Dompet sekarang tipis rata-rata. Kenapa? Ada juga. Iya, banyak. Apa kamu miskin? Makin orang kaya, makin dia tipis loh kantongnya. Jadi sebagai orang kaya, kalau dulu orang kaya, ini kantongnya tebal ya. Kalau kantong tebal orang kaya. Dulu, ya kan? Perhatikan. Kantongnya tebal orang kaya. Kalau sekarang Kantongnya tipis. kantongnya tipis, ini biasanya orang kaya. Karena dia cuma pakai kartu. Iya. Bahkan satu kartu itu bisa untuk semuanya. Mau apa? Mau beli, mau bayar, mau apa? Mau buat BP, mau apa? Mau bayar semua tagihan, bisa. Perlu dia kantong satu lagi? Enggak. Dan itu menghindari kriminalitas. Dan bahkan kalau orang kaya itu juga nggak pakai di perhiasan, tapi dia punya safety box di bank untuk isinya tuh emas batangan. Dia cuma pegang kunci sama akun. Ya, kalau masuk pakai kasih akun ini, pakai kasih kunci, oke, ambil. Dia nggak pakai lagi emas yang kayak emas berjalan, enggak kan? Simple. Atau begini, pernah lihat ya orang luar negeri itu orang enggak ya jalan negaranya. Kalau di bandara biasanya atau di Indonesia, dia pakainya BOK simple. So simple. Pakai singlet kalau dia, pakai singlet, pakai celana pendek, pakai kaos biasa aja. Tapi dia dia. Dia bisa sampai sini untuk sosial dan dia pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kita sendiri belum pernah pergi. Kan misal di Aceh kita belum pernah ke A, orang lain sampai gitu. Jadi dia lihat penampilannya yang kayak gitu ya, pakai sandal jepit. Ya, di bandara juga kalau lihat tuh, mereka bawanya besar. Ya. Jadi NPD ini produk development. Anda pernah lihat satu sepatu bisa untuk semua kondisi? Kalau kita kalau jajah ya, kalau dulu tas sekarang atau ke depan nih. Di mobil pasti ada sepatu untuk testa, sepatu untuk atau berupa undangan kan, nanti misalnya sepatunya ini untuk testa, ini untuk olahraga, yang ini untuk ini. Nah kalau yang sekarang ini cuma ada lagi tinggal satu sepatu, berubah aja. Yang lebih tinggi, pesta, dekat mau olahraga, dekat mau ke kantor yang standar kantor. Yang di satu sepatu. Baju bisa buka. Ya tadi jangan tanya harga jualnya. Ya, sesuai kan sama kemampuan mereka yang mampu membeli. Oke, di produk lagi TV sekarang ada TV yang besar ya. TV satu kan TV yang besar, tapi belakang juga besar. Apa namanya itu? TV tabung tuh. Tapi di rumahku masih ada karena sudah 20 tahun, masih bagus nih. Dan nggak akan diganti karena jarang dihidupkan. Di rumah nggak boleh kalau kayak nonton TV si anaknya kasih nonton TV ya. Tapi masih bagus. TV-nya jadi ganti apa TV sekarang?
10 hari naik berapa kali. Kita masih perlu tempat TV ya, di mana perlu tempat TV dan bla bla bla. Sekarang butuh tempat gantung aja kayak macam gantung kipas aja. Itu duduk aja. Nah, sekarang butuh lagi TV, ya di mobil. Ada TV mobil dan kecil, bisa kan? Ada TV, ya. Saya kasih pada di rumah 24 jam berarti cuma 4 misalkan. Informasi dapat semua? Saya dapat. Ada TV, masuk mobil ada TV semua ada. Ya. Bahkan kalau untuk artis kalau orang pada atas itu mobil jadi rumah tidur. Itu lengkap. Yang ada cuma toiletnya ya. Ya, nggak toilet. Cara di mobil. Tapi kalau dia bepergian dia aman kan? Bepergian kalau udah kedapatan dia nggak pakai pesawat tapi pakai mobil. Nggak pakai pesawat umum. Ya lah. Saya cek lah. Dokter lah. Di situ pakai bus, pakai helikopter. Sini saya Surabaya di Bandung. Kamu lagi naik tren, naik kereta api, naik bus gitu. Lama-lama naik pesawat atau naik helikopter. Khusus nanti ada efek kan? Ya. Nah, emang kita ini berapa tahun waktu? Ya, saya pendapatnya. Tapi rata-rata mereka adalah bisnis. Oke. Oke, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh wirausaha. 1. Pengetahuan. Ya. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap mental, yang keempat kewaspadaan atau kehati-hatian. Pengetahuan, keterampilan, sikap mental, kewaspadaan atau kehati-hati, ya careful, hati-hati. Apa yang pertama? Ini dasarnya seorang satu harus ada ilmu. Ilmu apa? Semuanya tidak baca, nggak boleh membatasi diri. Aku saya malas lah lihat politik sekarang, paling perang-perang. Perlu nggak ada lihat perkembangan perang tuh? Perlu dampak itu mana? Harus kaitkan dengan tidak ada ekonomi berarti. Kalau perang yang terbulan itu udah harga minyak segini, berarti dampak ini sini. Sekarang ini udah naik apa? Plastik. Plastik. Kenapa plastiknya naik? Oh, hubungannya sama harga minyak naik? Kemasan. Kenapa plastiknya naik? Kemasan. Industri pabrik plastik. Berdampak pada industri pabrik plastik sehingga harga jualnya menjadi tinggi. Apa sebabnya? Ngapain industri minyak naik? Plastik jadi paling mahal. Kenapa? Beda? Nggak tahu. Makanya kita beritahu apa? Nggak tahu dia. Selalu bisa. Kenapa? Di sana perang, minyak naik, harga pasir Indonesia naik. Pas Pak. Saya kedua, itu saya dulu. Nanti kita diskusi kalau bisa jawab pas. Kedua, siapa nih? Jaskia, kata Jaskia. Jaskia. Kenapa? Setelah perang, harga minyak naik, kemudian harga tiket pesawat naik. Oke, siapa dulu yang mau jawab? Saya dulu. Ayo, saya bilang empat ya, kita diskusikan. Ayo. Ya, pasti tadi kan? Pasti itu pasti. Nanti kalau beli pop ice kah, beli jus kah, kayak dulu bang berapa? Takutnya jangan langsung bayar, nanti harga udah naik 1.000 ke 2.000. Kenapa? Yang perang siapa? Benar. Sampai Indonesia di ujung itu kena ada panas, kan? Nah, apa enggak? Lebih bayar efek mana? Sampai bulan Maret itu kan? Kenapa plastiknya naik? Hubungannya malunya? Benar? Karena sebelumnya dasar guna minyak bumi. Stoknya menipis. Karena bahan baku. Bahan bakunya dari Timur Tengah. Iya, jadi Nafta. Itu apa? Dari mana dia? Dari Timur Tengah.
balon dan hidrogen. Iya, balonnya itu dari unsur apa? Masih kamu buka. Hasil dari Maksudnya dari penyaringan minyak bumi. unsur plastik di kondensat tadi dari minyak. Kalau itu bukan dari minyak, kalau umpama kan dari minyak goreng gitu, nah, itu ampasnya minyak goreng itu masih bisa digunakan itu tadi digunakan bahasa jadi coba aja ini Asem. balonnya berasal dari dasar sekali itu dari kondensat di minyak. Kalau minyak yang nggak ada, ya kondensat nggak ada, juga ada barang yang di ini. Karena dasarnya dari kondensat Keren. pasti. Beda kalau kertas, Be my love. kertas iswa kertas ya kertas ya. Kalau dia ditebang ada kertas ini kan tidak semua pohon bisa masuk kertas ya. Kalau pohon yang ditebang ada tebang kemudian bisa naik ke atas karena ada bahan baku dari pohon tanamnya kan usia sekitar 5 tahun. Maka bertumbuh remaja belum berkembang, ya. Jadi semuanya berdasarkan bahan baku raw material. Biasanya raw material, bahan baku utama. Oke, kita tadi siapa Jessica? Kenapa tadi? Minyak kita kan biaya naik terus bikin soalnya naik. Bikin soal itu Indonesia paling mahal. Di Jakarta ke Acehnya macam Beli yang luar kurang negeri nanti kulit lagi. mahal sekali. Mending dari transit kita dari Jakarta mau ke Aceh, Jakarta balik Malaysia, balik ke Medan, baru ke Aceh. Sebenarnya juga balik luar negeri punya paspor, maka ada sebuah yang dibilang itu wajib punya paspor. Siapa tahu wajib punya bla 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 ada paspor. Ya. Oke, kenapa Justia? Ayo cepat. Berarti udah ambil dokumentasi belum? Kan kita kira nama masuk lagi. Oke, Justia, coba aja sepengetahuan Anda, sewawasan Anda. Kenapa? Kenapa? Saya tahu Anda sejauh jangkauan ini ada baca, ada lihat. Kenapa? Ayo cepat. Karena pembangunan ini yang begini. Nama bakunya apa? Minyak pesawat apa namanya? Ampun. Ya. Maka di pesawat kan? Kalau kita nggak subsidi, nggak ada subsidi pun, nggak ada subsidi ya. Pesawat bukan subsidi, karena ya pesawat orang kaya. Mana ada subsidi? Ada subsidi orang kaya? Oh, ada. Pesawat tiketnya naik. Nama tiket naik karena harga minyak pesawatnya naik. Kalau harganya terlalu tinggi, konsumen juga membatasi penerbangan. Itu dibatasi berarti operasional perusahaan juga berkurang. Begitu berkurang berarti pendapatan kita juga menurun. Begitu menurun dia harus naikin. Harus cut SDM-nya. PHK lagi. Dampak kan? Kalau misalnya terbang seminggu cuma sekali terbang, biasanya sehari 10 kali, sekarang seminggu sekali. Gimana operasionalnya? Gak bisa menutupi pengadaan pihak KTK. Kita mereka pengangguran naik lagi. Begitu pengangguran naik berarti kriminalitas tidak naik. Multiplier terus gitu. Makanya dampaknya itu nggak ada ya. Saya aman lah, saya kan bukan naik pesawat. Anda naik pesawat, saudara Anda kerja di penerbangan, kena ya banyak. Nah, apalagi kalau ayah kita mungkin kerja di bagian penerbangan tuh di bagian kepala gitu. Kita aman, kita nggak naik pesawat, kita nggak bisa sebagai konsumen. Efek lainnya kita. Nah, ya, jadi multiplier efek dulu seluruh aspek dari kita. Ya, bisa dipahami? Jadi itu juga bahwa mungkin nggak dibahas di biasanya, tapi itu ada unsur pengetahuan. Kalau ada seorang harus tahu kenapa dia sedih, kalau misalnya yang ini cari tahu apa yang disampaikan.
Aku gini. Yang kedua ada keterampilan, berarti skill ya. Iya. Skill dan pengalaman kerjanya nyata. Nyata. Pernah berpengalaman kerja. Kalau pengalaman itu terjadi, tidak datang sendiri. Ya. Iya. Jangan berharap bisa memberi pengalaman, ya bisa. Ya. Kemudian ketiga tadi ada keterampilan, skill. Kedua tadi, kalau yang ketiga tadi sikap ya, mental. Yang keempat mental. Tapi nomor 2. Your own self. Jadi kamu sendiri itu sikap mentalnya harus kuat, tahan banting dan apa ya, tahan menerima keadaan. Coba sendiri, jangan baru kita kamu ya. Baru suaranya ya. Oh my god. Ya. Atau baru kena rugi sedikit lah saya. Ya, asal target jual 100 tapi terjual 90. Lagi mau terjual ya. Down. Down dia. Oke, sikap mental. Jadi yang pasti kenapa sikap mental? Karena kalau sendiri entrepreneur yang ada sikap yang kuat, bisa nggak jadi semuanya? Loyo dia rumahnya, nggak semangat, bisa. Bisa dia berpikir untuk bisa menghidupkan menjalankan perusahaan, nggak bisa. Nggak apa-apa bu, tutup sehari ada tutup, itu maknanya Anda harus rugi rugi setahun. Sehari ada tutup. Kenapa? Konsumen begitu dia lagi perlu, Anda tutup, maka dia akan cari pesaing. Begitu dia pesaing bisa balik pakaian balik ya. Biar dia buka ya. Karena ini apa itu perusahaan dibuka, ditutup. Mau dia percaya? Enggak percaya. Nah, jadi kalau biasanya usaha itu kadang di event hari raya pun dikasih info. Sampai lebaran tetap buka. Ada nggak? Kapan ditutup? Nanti begitu udah selesai lebaran. Karena orang udah pada normal, kegiatan bla dia tutup. Istirahat dia 2 hari, besok juga itu. Oh iya. Bisa lebaran, ada orang tutup, ada orang Salah. pergi dan banyak konsumen di luar customer loyalitas dia itu datang. Orang-orang datang kan lewat jalan berhenti gitu. Dia bisa lebih banyak dapat ya. Dan dia tetap buka. Dia tahu lebaran sampai tetap buka pukul sekian sampai sekian. Hari ini bukan. Dia betul dia bukan orang mati. Kalau nggak mati nanti ada tentara polisi. Mereka libur kan? Jadi mereka libur nggak? Enggak. Tapi mereka nggak buat ini, nggak buat rumah, nggak buat bisnis. Kalau yang bisnis harus buat pemberitahuan. Kami tetap buka mainnya ada di depan sekian selama lebaran. Oh senang kita, bisa di sini, bisa di sini. Lagi tempat bermain hiburan, taman bermain. Tutup nggak lebaran? Tutup. Habis lah mereka. Perusahaan itu habis, karena ada di sama konsumen. Tutup restoran tutup nggak? Hotel tutup nggak? Tutup ya, tutup lah. Lagi liburan lagi banyak bookingan, lagi banyak rame-ramenya masa tutup. Ditinggalin sama konsumen. Oke, jadi itu ada selalu dan punya sikap yang bisa diandalkan ya. Dan terakhir kewaspadaan. Artinya waspada apa? Unsur kehati-hati. Ya. Ya apa saja. Nyebrangnya hati-hati, apalagi menjalankan bisnis. Jadi jangan langsung terkecoh dengan investasi dengan buat ini bla bla bla. Itu bullshit semuanya. Mana ada orang kasih untung untuk orang, gandakan uang, dibuatnya ada kaya, dia sendiri miskin. Bisa nggak? So pikirnya tadi harus luas. Sini bawa uang Anda, bawa emas Anda, nanti saya gandakan 3 kali lipat. Mau bawa nggak? Malam ya bawanya malam ribuan gitu. Mau bawa nggak? Bawa emasnya 1 kotak, bawa uangnya 2 box, nanti gandaannya 5 kotak. Oh, enggak. Banyak. Habis lah. Jangan percaya, nggak ada. Ya, jangan percaya. Tapi kalau betul suruh dia kayak gimana? Pikirnya kan harus 2 arah. Masa dia kasih kita pinjam 100 ya nggak sih? Apalagi suruh ganda ini ya. Oke, jadi itu bagian dari penjelasan dari sikap mental, pengetahuan, keterampilan, juga harus ada punya. Ya. Oke, kemudian sedikit lagi sikap yang harus dibutuhkan. Berarti apa? Berani mengambil risiko, gigih berusaha, percaya pada diri sendiri. Dia percaya pada orang lain, walaupun itu kembaran Anda, saudara Anda, siapalah orang dekat Anda, tapi percaya pada diri sendiri. Berarti ada percaya dan ada usaha
Doa percaya. Ya, jangan usaha aja. Usaha dikatakan doa. Bukan menyakitkan. Ya, usaha doa sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Oke, kemudian memiliki kemampuan untuk memimpin karena Anda adalah pemimpin. Jangan diarahkan yang punya usaha Anda, tapi diarahkan sama bawahan. Bu, kita gini aja Bu, Pak, kita kesini aja. Sekarang siapa pemimpin, siapa yang dipimpin? Kita pemimpin ya. Oke, kita begini ya, di sini kita balik ke sini kita lihat. Makasih sarannya, tapi untuk ini kita itu. Ya, jadi menghargai kan tetap ya, etika dalam berkomunikasi dengan orang lain itu harus ada. Kita tolak, tapi tetap dengan Ini saya yang bawa. Memiliki kemampuan. Oke, bisa? Oke, cara meneruskan usaha yang pertama, ya, cara memulai usaha yang pertama meneruskan usaha orang tua. Ada orang tua yang sudah punya usaha? Ya, nanti Anda bisa meneruskan sebagai penerus. Kemudian membeli perusahaan yang telah dibangun, membeli. Ketiga, baik, membeli perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga, memulai usaha sendiri. Dan yang keempat, membeli lisensi. Apa lisensi? Lisensi. Ini ada 4. Cara memulai usaha ada 4. Meneruskan usaha orang tua, membeli perusahaan yang sudah ada. Apa lagi? Membangun usaha sendiri, alias start dari nol. Ya. Kemudian terakhir, membeli lisensi. 4. Itu cara memulai usaha. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Lisensi yang mana? Yang lain kan paham. Lisensi gimana? Kalau kita mau memulai usaha, tapi yang cara membeli lisensinya, izin. Kok selang-selang yang lisensi ini sini? Apa contohnya? Contohnya apa? Apa yang memiliki? Ya lisensi itu apa? Di lisensi dia izin, tapi bentuk saya ini macam mana? Bentuk saya macam mana? Lisensi bentuk saya macam mana? Macam mana lah? Macam mana lisensi bentuk saya lisensi? Izin katanya, izin telat nih katanya. Iya, makanya itu dia tadi. Sama aku. Kok ada? Aku bilang izin saya sama ini. Bentuk usaha yang kategori lisensi yang mana? Bentuk usahanya Bang. apa contohnya? Ada contohnya pasti punya pakai MC kan? Enggak. Pernah pakai MC enggak? Lisensi halal. Pernah pakai MC? MC ini yang ada di Indonesia. MC yang ada di Indonesia siapa? Saya mana? Putusannya KFC, lagi? Starbucks, McDonald. sebutlah dia. Sampai tiada jasa, Hermes Palace, hotel, EAW, restoran, Awin, udah kan? Kedua, jadi dia kategori berat. Saya sekarang dia jual lisensi, bukan cabang. Indonesia, Aceh, Losmoe, ada yang dari KFC Losmoe. Itu dikelola oleh orang di sini yang punya modal dia punya lisensi KFC. Tapi apapun yang ada di sini bukan saya dari pusat. Cabang dia, bukan. Siapa? Kalau dia kontraknya, agreementnya 5 tahun lah dia buat itu. Kalau dia dapat pajak selesai, dia usah dibayar. Kalau dia terus saja berarti dia
nggak boleh ada lagi. Kenapa? Di caps ini saya memasukkan ayam punya saya kan, punya saudara saya sana, ada di sini, nggak boleh. Harus ada sesuai standar yang sudah ditentukan. Ambil di sini tanpa punya, kerjakan seperti ini, baju seperti ini, proses seperti ini. Semua sudah ada dalam perjanjiannya. Nggak boleh disesuaikan dengan tempat. Oke, Pak? Itu bayar lisensi itu jangan boleh usaha. Jadi bukan cabang, jadi nggak ada cabang. Kecuali, tadi nggak tadi, memang ada punya Indonesia ada nggak tahu orang apa bisa? Tadi oke punya luar, ada di Indonesia, ada tahu. Di Indonesia sendiri. Apa Mak? Enggak? Mana? Acep. Kayaknya enggak lah. Yang mana tuh? Ada di mananya? Di mana? Cuma di Indonesia. Ah, itu masih satu Indonesia. Kalau Oh, dua. Itu punya KFC kan dua, maksudnya kita enggak. Di Indonesia ada nggak? Ada. Perusahaan aja produk. Perusahaan. Ya itu produk. Produk marketing, sales, jual. Ada. Ricis. Perusahaan. Dari perusahaan Kurang kan infonya kan? Gimana punya di independen sukses kalau usaha orang lain belum dicari tahu ada apa? Oke, orang Medan ada nggak STL 77? Ada Bu. Tahu STL 77? Orang Medan, Medan, di Mall Medan mana saya nggak tahu. Tapi ada STL 77. Ada. Itu franchise orang Indonesia, franchise orang Indonesia di Singapura Malaysia ada, Singapura ada. Tinggal kita dibeli lisensinya oleh orang luar. STL 77. Brandnya kan 77 kan, tahu dia ada. Di sini nggak tahu itu, lo semuanya ada semuanya ada orang semuanya. Setahu ibu keliling nggak ada. Setahu ibu keliling nggak ada. Setahu ya, tapi nggak tahu mungkin kurang jauh tapi nggak ada. Banasnya nggak ada juga. Hah? Ya. Ini siapa tuh? Siapa? Itu jangan cuma orang luar di Korea. Kalau punya apa namanya kepala es gitu? Mixu. Oh iya, Mixu. Nggak mau buat dia baca sama itu harus buat dia. Mixu. Nah itu punya luar di sini kan? Ya. Nah itu juga lisensi. Nah, jadi pengetahuan Anda harus lengkap karena yang punya luar di sini lisensi apa? Yang punya kita juga perlu luar. Tapi kita banyak kalah kan? Banyak, nggak banyak kali. Nah, ada sedikit sekali